Menurut kalian, diare pada balita itu berbahaya nggak sih? Yuk coba kita lihat. Diare merupakan penyakit yang sering terjadi pada balita. Namun mirisnya, penyakit ini seringkali diremehkan oleh para orang tua. Diare yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi sendiri merupakan kondisi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang didapatkan, sehingga keseimbangan zat gula dan garam menjadi terganggu. Akibatnya, tubuh tidak dapat berfungsi secara normal. Dehidrasi yang tidak segera ditangani dengan baik dapat berujung pada kematian. Jadi, apa yang bisa dilakukan ibu di rumah terkait diare dan dehidrasi ini? Hal pertama yang ibu harus lakukan adalah mengetahui tanda-tanda dehidrasi seperti mulut kering dan anak yang sering haus. Selain itu, saat anak menangis, biasanya air matanya sedikit atau bahkan tidak keluar. Kemudian, anak biasanya tidak buang air kecil dalam waktu 4 hingga 6 jam. Anak juga akan mulai rewel. Selain itu, mata anak akan menjadi cowong atau cekung ke dalam. Ibu juga harus memperhatikan ubun-ubun anaknya ya, terutama yang masih bayi. Biasanya bayi yang dehidrasi, ubun-ubunnya akan menjadi datar atau bahkan cekung ke dalam. Anak yang dehidrasi biasanya juga akan menjadi lemah. Selain itu, anak akan menjadi tidak aktif. Anak yang biasanya bermain akan sering diam. Jangan lupa untuk melihat pernafasan anak ya. Anak yang dehidrasi pernapasannya cenderung akan semakin cepat. Dan tanda yang khas adalah apabila ibu mencubit kulit anak, nanti kulitnya tidak akan kembali seperti semula, akan nampak seperti tidak elastis lagi. Ibu juga harus segera membawa anak ibu ke dokter ya, apabila muncul tanda-tanda seperti anak nampak sakit parah, diare lebih dari 3 hari, muntah terus-menerus atau lebih dari 2 kali sehari, anak tidak mau minum sama sekali, suhu badan lebih dari 40 derajat Celcius, dan yang tidak kalah penting adalah apabila muncul tanda-tanda dehidrasi seperti yang dibahas sebelumnya. Maka, ibu wajib segera membawa anak ibu ke dokter ya. Selain itu, segera bawa anak ke dokter apabila anak ibu sakit perut dalam waktu yang lama, seperti lebih dari 2 jam. Tapi, ibu jangan khawatir, ibu bisa melakukan pencegahan dehidrasi pada anak ibu di rumah. Seperti yang sudah kita bahas tadi, pada saat dehidrasi, tubuh kehilangan cairan dan tidak ada cairan pengganti yang masuk. Jadi, pada prinsipnya, ibu harus memberikan minum lebih banyak dari biasanya. Jika anak ibu sedang ASI eksklusif, tetap teruskan ASInya, bahkan beri lebih sering dan lebih lama dari biasanya. Jika anak ibu tidak sedang ASI eksklusif, beri susu yang biasa diminum. Selain itu, ibu juga bisa memberikan cairan tambahan berupa oralit yang dicampur dengan air mata. Ibu juga harus tetap memastikan anak ibu tetap makan. Namun, dengan porsi yang lebih kecil tapi lebih sering dengan makanan yang sesuai dengan usia anak. Jadi, sudah paham ya bahayanya diare? Jadi ingat ya Bu, jangan pernah meremehkan diare. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya. Terima kasih.